Halo teman-teman, hari ini hari Wednesday, Senin, Selasa, Rabu. Udah lama belum keluar jalan-jalan, makanya kali ini aku mau pakai baju yang rapi. Saya tidak tahu kenapa saya harus pakai baju yang rapi, tapi ya kayak begitu, kayak kebiasaan setiap kali kalau mau dengar musik yang saya sukai atau ke tempat yang saya sukai, pakai baju yang rapi, yang formal. Apalagi ini baju yang baru, makanya saya mau nyoba. Baik Anda lakukan hal-hal baru, dating dengan cowok atau cewek yang Anda sukai, kan pakai baju yang formal. Hal-hal yang sama seperti kalau Anda suka lakukan hal-hal yang kamu berniat, makanya kamu pasti pakai yang formal, rapi. Ini bukan cuma untuk kesukaan orang sendiri, ini juga kepada attitude Anda kepada sesuatu hal. Dan rencana ini sekarang kira-kira jam 11 kita akan ke jembatan Guanyin dulu. Di sana kira-kira 2 jam jalan-jalan di sana. Habis ini mungkin udah jam 3 istirahat sebentar, terus kita lanjut jalan atau kan di tempat jalan cari jalan baru. Tapi siapa tahu nanti ketemu hal-hal yang interesting juga. Nah, sekarang kita lagi jalan ke kereta subway, metro ya. Di sini namanya metro. Di sini beda dengan kota yang lain di Chongqing, karena kota Chongqing ini kota pegunungan. Jadi metro ini cuma monorail. Monorail apa artinya? Biasanya kalau metro ada 2 rail. Ini cuma satu karena dia bukan dibuat di bawah gunung, karena ini gunungnya semua kandungan semua batu, jadi keras. Makanya mereka di sini mereka membangun jalan rel di atas, bukan di bawah, karena di bawah ini sangat repot lebih baik buat di buat jembatan atau sebagainya. Kalau Anda sekalian teman pernah ke sini, bisa lihat ini sini dibangun sesuai dengan jalan dua sungai. Yang satu ini sungai Jialing, yang satu lagi ini sungai Yangtze. Jadi ada 2 sungai, 4 bank tepi, mereka semuanya dibangun sesuai jalannya. Bangun jembatan, jalan semuanya di atas, kayak bangunan begitu. Oke, kita akan transit satu kali. Dan sekarang kita coba lihat kenapa Chongqing dipanggil kota pegunungan. Ayo kita ikuti sekarang. Ini masih normal ya, kayak turun tangga. Tapi ketika saya mau belok kiri, turun lagi. Jadi di sini tangga semua, di mana-mana tangga. Saya nggak bisa membedakan sekarang ini lantai berapa. Kita coba ikut turun ke bawah, tapi saya nggak mau turun sampai ke paling bawah ya, cuma sebentar aja. Saya nggak mau naik lagi. Jadi ya ini cuma bisa lihat di kota Chongqing, di tempat yang lain nggak ada. Karena geografinya ya, kayak ini emang desainnya sangat bagus loh. Nah, di gunung, di tangga atas gunung. Emang benar sekali. Bagus.
ya. Ini turun ke bawah masih bisa lihat, ini masih banyak tangkanya. Soalnya ini ya kalau mau sampai ke baling bawah nggak tahu ini lantai udah sampai ke berapa. Kita turun ke sini udah ya, nanti kita naik. Tangga, setelah tangga. Jadi kita di atas ya. Di atas turun terus ke bawah. Jadi inilah kenapa saya sangat suka kota Chongqing, karena dia benar-benar satu kota magic ya. Ini kita multi-dimensi, bukan cuma 3 dimensi ya, multi-dimensi. Karena kemarin saya nonton satu teater. Kalau teman-teman ada kesempatan ke Chongqing ya, saya bisa rekomendasi satu teater. Teater 1949 Chongqing 1949大剧院. Jadi di sana dia cuma ada satu teater aja, namanya Chongqing 1949. Jadi ini menceritakan bahwa gimana Chongqingnya merdeka sebelum 1949. Jadi pada tahun 1949 tahun ini pahlawan-pahlawan di Tiongkok, di Chongqing, masyarakat Chongqing gimana mereka menyerang ke partai si Chiang Kai-shek, karena sekarang ini komunitas partai komunis, jadi menyegah kemerdekaan dengan Tiongkok ya. Jadi si punya Chiang Kai-shek mereka masih menguasai Chongqing kota ini. Terus partai komunis mereka mau membebaskan kota ini, soalnya mereka menjadi perang antara dua partai. Makanya kecuali satu kota pegunungan, dia juga adalah satu kota pahlawan. Bahkan ketika tentara Jepang menyerang ke sini, tentara yang berasal dari Chongqing, mereka sangat kontribusi tentang perang anti Jepang, karena hampir 40% tentara ini dari Chongqing, yang di seluruh semuanya tentara Tiongkok ya. Oke, sekarang kita belok ke kanan. Ini kenapa juga jadi kota ini begitu terkenal tidak cuma di Tiongkok, bahkan di seluruh dunia. Ada Guanyin Qiao, Hongya Cave, ini semuanya ya pemandangan yang sangat istimewa. Karena satu kota kenapa terkenal bukan cuma pemandangannya indah, menarik, melainkan juga ini sejarah sangat berarti biar orangnya terkesan. Maaf ya, tadi lagi lihat peta, tapi kalau di Chongqing ya ini gimana yang funny thing ya, kalau mau pakai peta harus pakai navigasi, tapi pakai navigasi ini juga nggak bisa, karena dia bukan kayak jalan yang biasa cuma 2 dimensi, ini 3 dimensi ya, bukan cuma lantai satu jalannya sama, ini ada beberapa lantai, dia jadi belok-belok campur semua. Kalau lihat kamu dari navigasi cuma 2D, ini nggak bisa membedakan jalannya lagi jalan kemana. Soalnya tadi kita dari sana kan lewat belok ke sini, sebenarnya udah turun ke tadi tempat yang kita jalan loh, tempatnya warna-warni ini. Sangat magic ya kota ini. Soalnya jadi pakai navigasi juga nggak bisa, harus gimana ya, jalan sebentar ngecek lagi, jalan sebentar ngecek lagi. Jadi kalau teman-teman tamu seperti saya bukan asli sini ya, saya asli Guangdong, jadi kadang-kadang harus ngecek peta lagi biar jalannya nggak salah. Tapi ini cuma kondisi normal. Kalau ya karena pertama saya ini jalan-jalan bukan cuma
harus ikuti jalan yang sama, yang jalan yang benar kan. Jadi kalau jalan-jalan juga kadang-kadang masuk sesak. Jadi ini juga bisa ketemu hal-hal yang bagus, menarik kan. Karena ini ya kehidupan yang kayak gitu. Kalau semuanya ikuti jalan yang sama, ini bosan kan. Tuh, ini juga satu lantai ini, lantai sini sama lantai ini sama yang di belakang ini juga beda semua. Makanya saya sangat kepo, saya menarik kepada kota ini. Jadi kadang-kadang pada kehidupan kita kami harus kayak punya hatinya terbuka, jangan karena salah jalan, salah sesak, biar hatinya gak enak. Makanya ini yang saya datang ke Chongqing, dia yang kasih tahu ke saya tentang ke ilmu pengetahuan kehidupan. Oke, sekarang kita masuk ke jalan. Saya mau belok ke kiri. Apalagi di atas ada bunga, saya suka. Kenapa? Karena sekarang adalah musim semi. Jadi musim semi yang paling bagus di kota Chongqing. Di kota Chongqing kecuali ada Meihua, kita panggil Meihua ya. Meihua ini mekar pada musim dingin. Apalagi juga ada musim kita bisa terbang di atas pasti satu gedung lagi, satu lantai. Ini lantai satu, di atas lantai satu lagi. Percaya, pasti gitu. Ini ya ciri khas di Chongqing. Oke, sekarang kita masuk ke ruangan. Sangat sepi di sini. Saya cuma merasa aja. Saya nggak berani ngobrol sangat keras ya. Jadi mau merasakan suasana yang sepi. Kelihatannya perlu naik ya. Naik atau belok kanan ya. Oke, sekarang ini ada peta, kita coba lihat sekarang gimana. Sekarang kita di merah. Jadi berangkat dari sini, jalan ini sebenarnya satu jalan food hand. Kita lewat dari situ, mungkin ya belok kanan ke bawah sampai ke Lizba yang ada kereta masuk ke mulut, masuk ke bangunan. Jadi sekarang kita belok ke kanan. Saya juga mau tambah lagi. Ini kayak ini kita panggil Xiang, bisa lihat Fu Xiang. Jadi Xiang ini kayak sebenarnya ada satu ale di Sancheng Xiang, kita kebanyakan panggil Chongqing ya. Jalan kecil seperti ini kita panggil Sancheng Xiang. Jadi kayak ale kegunungan, ale di dalam gunung, ale di antara gunung. Ya panggil apa saja lah, karena ya gitulah, ini jalan di dalam gunung di dalam jalan. Yang satu lagi gitu. Tiba-tiba satu orang. Jangan lagi di sini karena di kegunungan ya. Jadi kalau mau jalan di sini pakai listrik agak susah. Sepeda listrik agak susah. Tapi kan di Tiongkok udah kebanyakan udah dilarang pakai motor bensin. Tapi kenapa tadi kalau kita lihat jalan-jalan di sini masih ada banyak motor. Ya maklumlah, kalau pakai sepeda listrik nggak cukup, tenaganya nggak cukup, makanya mereka bisa pakai motor di sini. Oke, sekarang di sebelah kiri adalah satu gedung sekolah. Ini kenapa saya suka jalan-jalan, karena kayak bisa merasa kembali ke zaman pas saya SMP SMA gitu. Tapi ya sekarang cuma bisa merasa aja, bukan kayak benar-benar kembali karena sudah dewasa. Nah ya itulah, waktu ini cuma bisa satu jalan, kita bisa pulang pergi. Sekali kayak lihat SMA kita keingatan kehidupan saya dulu di
di SMA. Dan saya mau tambah satu hal-hal yang lucu lagi. Ya, di sini kalau taksi ya, kalau teman-teman ini lihat dengan kalau sering lihat ya pasti tahu ini warna kuning. Jadi kita panggil ini bukan cuma panggil taksi, kita panggil ini Ferrari kuning, Ferrari yellow Ferrari. Kenapa? Karena di sini kan di Tiongkok ya, depannya kan mobil sekarang udah berhenti untuk manual, semuanya matic. Jadi tapi pada di sini mereka masih semuanya pakai manual. Karena biasanya yang manual menjadi mobil yang lebih kuat ya, bisa mengubah gear beda gear. Tapi kita jalan terus ya, putar satu kali aja. Dan mereka pakai manual, gear bisa mengubah lebih cepat, tenaganya lebih keras. Jadi kita sekarang bisa kasih tahu ini kenapa namanya palsu, warna ungu ya. Sekarang sampai ke satu belok besar, dan Ferrari mereka pakai manual jadi bisa lebih cepat. Jadi kalau pakai taksi di sini ya bukan cepat, ini sampai bahkan ke terbang. Ini adalah Ferrari terbang karena dia cepat sekali. Dan apalagi sopir ini sangat tahu jalan, sangat udah paham di dalam hati semuanya jalan yang mana, jalan belok kecil semuanya gitu, makanya mereka sampai terbang. Di Chongqing apalagi ada beberapa hal-hal yang lucu di Tiongkok ya. Yang itu adalah taksi di Chongqing yang Ferrari kuning dan pesawat dari Shandong. Jadi kalau teman-teman pernah bisa baca kenapa di Shandong ini lucu ya. Yang terakhir ini saya lupa. Menurut statistik ya, di sini orang-orang mereka semuanya badannya kuat. Kenapa? Lihat aja, kenapa mereka jalan setiap hari, jalan terus, naik tangga, turun tangga, mau bayi buta, bayi atau apa itu, semuanya harus naik. Makanya mereka badannya sangat kuat. Kayak para saudara sejak kecil udah latihan jalan terus, jalan kayak trekking. Ini makanya mereka karakteristik orang di sini, mereka sangat straight. Jadi hatinya straight. Kalau mau ngapain langsung bilang kita atau belok-belokan. Jadi saya mau ini, saya langsung bilang aja kita ya kayak apakah bisa ini enggak, langsung ngomong aja. Jadi ngomong sesuai hati yang di dalam hati gitu. Oke, ini adalah foto ini yang paling terkenal di sini ya, tempat makan ini. Kenapa orang sini suka makan? Ini pasti ada alasannya. Yang pertama, di sini sering kabur karena di dalam gunung. Jadi dengan geografinya ya satu kota dikelilingi semuanya kota, dikelilingi semua gunung. Jadi pasti kalau ada kabur dia sangat susah untuk keluar. Makanya lama-lama setiap hari ya kalau kabur. Jadi menurut statistik di sini ya, 1 tahun 365 hari ada kurang lebih 280 hari adalah hari kabur.
Ya kayak kalau seperti hari ini udah sangat alhamdulillah ambitovo puji Tuhan lah. Jadi ini udah sangat bagus, bersyukur bisa kena matahari. Jadi kalau di Chongqing kena teman-teman bisa ketemu matahari yang berarti wah kita ada kedamaian di dalam hati kita. Kita bersyukur, kita sangat beruntung bisa kena matahari. Saya juga sendiri kalau di sini udah lama belum ketemu matahari. Makanya saya hari ini sangat senang memutuskan bahwa saya mau keluar, mau jalan-jalan. Benar-benar merasa kenapa di sini pagi kota pegunungan. Oke, kita kembali ya kenapa mereka makan hotpot. Karena sering kok kabur, jadi di sini sangat basah, sering hujan dan sering crowdy. Mereka apalagi jalan jarang bisa lihat matahari. Jadi lama-lama yang airnya jadi kabur masuk ke batang mereka. Lama-lama mereka sakit kayak sakit tulang, sakit tulus, sakit tangan, sakit lengan, sakit jari, begitu loh. Apalagi dingin. Jadi mereka memikirkan makan terapi untuk menumbuh kayak masalah gitu. Jadi bagaimana ya? Mereka makannya pedas. Kecuali makan pedas, apalagi makan mala. Mala ya gimana ya menjelaskan tentang selera makan mala ini ya. Kayak bisa merasa mulutnya nggak ada rasa, mati rasa. Haupang oh. Jadi anjingnya besar. Jadi mereka makan mala biarnya karena pedas, biarnya keringatan dan keluar basah, keluar air di dalam batang kita. Ini adalah kenapa mereka makan hotpot terus. Lebih pedas, lebih bagus untuk kesehatan. Makanya mereka sangat kuat untuk makan pedas. Sekarang kita jalan arah ke sini. Kita lihat peta lagi. Kita akan lewat ke mansion sampai ke gedung DPR. Gedung DPR kayak Great Hall of Chongqing. People of Great Hall of Chongqing. Jadi biasanya ini untuk pemerintah, gedung pemerintah atau ngurusin office tertentu. Dan kalau teman-teman pernah ke itu Temple of Heaven di Beijing ya, di sana juga ada satu Temple of Heaven, kita panggil ini Tiantan. Jadi Tiantan adalah pada zaman dahulu ya, ini Seng Kaisar sembahnya di sini. Mereka kasih makanan, bersyukur, berdoa kepada ke langit, ke Tuhan di atas. Makanya ini adalah tempat yang bersembahnya. Dan sebenarnya kalau untuk Seng Kaisar yang tinggal yang Seng Kaisar lakukan semuanya warna yang paling mewah, paling bagus kayak warna kuning, warna putih sebagus ya semuanya karena di Tiongkok ya warna kuning dianggap sebagai warna yang paling megah, paling tinggi, tingkatan yang paling tinggi. Jadi bangunan di Beijing ya, di Beijing ini kota museum ya, kata sama palace itu semuanya warna kuning atau warna merah. Tapi mereka sampai ke Temple of Heaven mereka jadi warna hijau. Kenapa? Karena maupun kamu sangat baik, kamu masih di bawah, lebih rendah daripada Tuhan. Tuhan yang paling tinggi di seluruh dunia ya. Bukan cuma Seng Kaisar. Seng Kaisar ini dengar atau berasal dari langit. Jadi Seng Kaisar nggak berani lebih tinggi daripada Tuhan. Makanya mereka ganti warna kuning jadi ke merah. Berarti dia ini respect ke Tuhan, respect ke langit gitu. Oke, sekarang kita bisa lihat di belakang ini adalah Beijing Tongzhengtang.
Jadi Beijing Tongentang ini sebenarnya adalah satu apa namanya, tempat pengobatan atau klinik yang sangat bersejarah. Ini sampai udah punya sejarah kayak ribuan tahun. Ini dulu yang pas ini khusus untuk mengobati kaisar, ya dokter istimewa untuk sang kaisar. Karena ini tadi kita lihat warnanya ya kayak hijau, merah, sama kuning. Ya ini adalah warna yang basic untuk apa namanya, untuk sang kaisar. Nah, kita kembali ke gedung DPR. Jadi di Tiongkok yang di Beijing ya ada gedung Tiantan, ini Temple of Heaven untuk persembahyang. Jadi di Chongqing juga ada, tapi ini bukan untuk persembahyang. Gedungnya sangat mirip dengan yang di Beijing, tapi dia ini cuma kayak gedung pemerintah, kayak office di Chongqing, di pemerintah Chongqing. Dan di sana ada satu taman, nanti kita bisa lihat ke sana. Bisa lihat gimana kehidupan masyarakat Chongqing di sana. Jadi mereka biasanya kayak gitu loh. Ya, dari satu tempat ada meja, ada kursi, udah cukup. Terus gimana? Minum teh, minum kopi, main kartu, main yang paling terkenal di kota ini mahjong. Di sini main mahjong. Kalau di sini ya teman-teman bisa jual shotgunnya, apakah bisa main mahjong. Atas 9 orang, kalau tanya 9 orang, pasti ada 11 orang mau menjawab bisa. Ayo ikut, kenapa? Dan pasti ada beberapa orang ajak teman orang lain bersama. Makanya mereka kayak sehari sangat enak, sangat santai. Main mahjong, minum teh, santai-santai, makan. Ya itu ya kehidupan setiap hari. Yuk, udah lewat. Mungkin belasan menit udah nyampe ya. Dan habis ini bisa lewat ke itu loh, gedung Liziba yang masuk ke mulut, masuk ke gedung. Kalau langsung masuk ke kereta ya bisa lihat ya, masuk ke gedung. Tapi kalau lihat dari sungai, ya mau nyebrang ke sungai di tempat seberang, bisa lihat dia bukan masuk ke gedung. Jadi kalau temannya tuh berdiri di tempat yang bagus, dari sudut yang pas, bisa lihat yang kayak keretanya masuk ke mulut kita kayak gitu. Terus kita kereta di sini, tapi kita udah lewat ke sungai seberang, jadi agak jauh. Jadi keretanya kelihatan kecil, jadi mereka bisa lihat kayak pelan-pelan masuk ke mulut, gitu masuk ke belakang. Jadi karena belakangnya gunung atau gedung, jadi maksudnya udah habis. Jadi kayak misunderstanding, lihat langsung masuk ke mulut gitu loh. Bapak teman-teman bisa nyoba lain kali datang ke Chongqing. Oke, sekarang kita udah nyampe. Kalau tadi belok kanan udah sampai. Di sana satu taman, pas musim semi, bunganya mekar semua. Apakah ada orang yang kepo kenapa di sini panggil Chongqing? Apa artinya Chongqing? Jadi menurut kata karakteristik atau kaligrafi ya, Chong di Tiongkok ya artinya double. Jadi ada dua, ganjil, bukan ganjil ya, double. Dan Qing ini artinya bahagia, ya kayak rezeki. Jadi Chongqing ini kayak double rezeki, double bahagia. Makanya kota ini namanya udah sangat beruntung. Jadi kayak bisa dapat double rezeki. Oke, sekarang kita bisa lihat yang Temple of Heaven yang di Chongqing. Nah, ini adalah Temple of Heaven, gedung DPR.
Kita nanti bisa naik ke atas terus ke sana bisa lihat gimana yang secara dekat. Oh, kabun naik lagi.